Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ivan Sumadan dengan NIM 182 di kawasan 8 dari Karbotika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan strategi Pak Fungsil yang berjudul peta kemungkinan lereng dan saya akan berskala. Mula-mula kita memerlukan data untuk diolah menjadi peta. Ini datanya, kita memerlukan data dari atas sebelumnya, data 2, global transaksi dan kontur Bali. Berikutnya kita langsung buka saja aplikasi kita gunakan yaitu ArcMap. Setelah tampilan seperti ini, kita langsung saja langsung lihat New Maps, terus My Template, Bank Map, klik, oke. Setelah itu kita atur dulu di koordinat sistemnya, di properties. Setelah itu pilih yang coordinate map. Setelah itu pilih yang WGS 994 dan 49S. Apply, oke. Nah, setelah itu kita langsung edit aja dari atas sebelumnya, di atas 3. Nah, kita masukkan di batasan nasi dan kontur Bali, SCP. Kita add, nah, sampai seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita atur bagian konturnya di bagian open attribute table. Nah, misalkan ini elevation-nya masih ada meternya, kita bisa kita ubah. Tapi sebelum itu kita meng-add dulu di add field, tambah ketinggian dengan ininya float, terus oke. Nah, setelah itu kita ubah ubah elevation-nya misalkan masih 2 meter, jadi klik kanan, bisa kalkulator, yes. Nah, itu private button, string, terus elevation, terus pilih ke replace. Nah, ini ketik saja, Ctrl T spasi M, petik titik, koma, maaf, koma, petik 2 ya, ini pakai petik 2, tekan oke saja. Nah, misalkan udah tidak ada meternya, misalkan kayak gini udah ada meternya, nah, kita langsung saja ke ketinggiannya, di kanan saja, terus klik kalkulator, terus tekan yes, pilih script, dihapus dulu, terus elevation, oke. Nah, setelah sama seperti ini, dan misalkan kalau elevation-nya ada koma, itu bisa diklik kanan lagi di elevation-nya, di klik kalkulator, yes. Setelah itu ketik di button, masuk ini dihapus dulu, diklik dulu, nah ini set elevation, maaf, elevation, terus habis itu kita cari request lagi itu gini, terus kita ketik dengan koma, titik, koma, dari atas, titik, dari atas, titik, dari atas, koma, petik, koma, petik, terus tekan oke. Nah, terus nanti disalin lagi di sini sama, misalnya di sini nanti disalin lagi di script, terus elevation, ini, terus nanti tekan oke saja. Nah, setelah itu setelah seperti ini kita langsung close saja di bagian tabelnya. Setelah itu kita buat ke tin yang terlebih dahulu dengan ini Arc Tools di sebelah sini, ditekan. Setelah itu nanti muncul seperti ini, kita masuk ke Trade Analytics, terus masuk ke Data Management, setelah itu masuk ke tin. Nah, ini kita kita masukkan ke folder yang acara itu, ada 3, ini, terus kita kasih namai tin, terus save, terus koordinat sistem kita sesuaiin di WGS, zone 49S, oke. Terus ini yang kita masuk ke kontur lagi, di konturnya. Nah, setelah itu ini kita pilih ke ketinggian, terus oke, ditunggu. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita ubah dulu dari tin ini ke data raster melalui di conversation, terus from tin to raster. Nah, ini inputnya diganti di tin, terus ininya sama tetap, ininya float, terus ini linear sama. Ini sama observation, oke. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita masuk lagi ke atur lagi, kita untuk mengeluarkan slope-nya di sama Trade Analytics, terus masuk ke raster surface, ke slope. Nah, ininya kita masuk ke tin rust, terus setelah itu ininya dikasih kita ganti percent price, ini planner tetap, terus tekan oke. Nah, setelah kita keluar slope-nya seperti ini, kita kita mengubah klasifikasi slope-nya ini sesuai algorithm di Trade Analytics Tools, terus raster click class, terus masuk ke classification. Nah, ini inputnya kita pilih ke slope in, terus kita pilih ke classification, terus ini pilih kita manual. Nah, ini diganti dulu, ini diganti 7, terus ini pilih manual. Nah, setelah itu kita ganti sesuai dengan peringatan slope presentasi lanjutan. Ini 7, ini 2, ini 7, 15, terus ini 30, 30, ini pilih ke 140, ini 141. Seperti kalau misalnya masuk seperti ini, kita langsung 327, 15, 30, 70, 40, 141. Ini karena dia di bawah dari batas maksimum di bawah 140, maka kita cari ke 141 saja. Terus oke. Nah, itu kita pencet oke. Ditunggu. Oke, setelah itu kita masuk ke mengubah rasternya ini menjadi polygon. Kita masuk ke uh, conversation di Active, masuk ke conversation. Setelah itu kita masuk ke from raster to polygon. Nah, setelah itu kita inputnya ini diganti di class slope, terus value-nya sama, langsung pencet oke. Nah, setelah seperti ini kita buka ke request T-nya ini, klik kanan, attribute table. Nah, kita tambah di sini berupa add field, terus tekan luas, terus ini yang bentuknya float juga, lalu kita tekan OK. Nah, ini kita masuk ke klik luasnya ini, klik kanan, terus calculate geometry, terus yes.
Ini kita set area juga, ininya WGS, nih sekarang kita pilih yang meters, terus oke, yes. Nah, setelah itu kita akan menghapus, misalkan ini di-close saja, kita hapus yang misalkan kecil-kecil misalkan. Itu kita hapus saja, yang misalnya kita yang ini nggak mau kita anu yang terlalu kecil gitu, kita di-identifikasi, terus kita pilih misalkan di ukuran berapa ya, misalkan misalkan segini ya, misalkan segitu. Nah, ini kita pilih di sini luasnya, di-copy, terus hilang, terus kita masuk ke, di sini rasternya ini juga, kita ke atribut, kita sini, kita pilih yang select by attribute, terus kita masukkan rumus dengan luas, luas, kurang dari sama dengan spasi, paste. Nah, misalkan nanti ada koma, ini dihapus saja komanya, saya pencet apply. Nah, misalkan seperti ini, sudah seperti ini. Nah, misalkan sudah seperti ini, kita masuk ke bagian auto lagi. Kita masuk ke bagian data management, terus generalization, terus eliminate. Nah, input layarnya kita masuk ke request T, terus ini kita ganti menjadi polygon eliminate. Polygon eliminate. Nah, itu pencet OK. Terus kita tekan OK lagi. Setelah seperti ini, untuk melihat bagian polygon yang tereliminasi, kita bisa masuk ke sini ke preset feature. Nah, misalnya hasil seperti ini. Nah, misalkan di bagian sini kita masih kayak kurang, nah kayak gini, masih kayak gini, kita bisa juga mengeliminate manual lagi. Setelah sudah seperti ini, kita bisa masuk ke semua poligonnya, masuk ke kartografi, terus masuk ke generalization, terus semua poligon. Inputnya kita masuk ke yang eliminate E, terus kita ini ubah ke Bezier input interpolation, terus kita pencet OK. Terus setelah ini kita akan mengubah ini dulu di bagian sini di kanan, masuk properties. Nanti kita ubah dulu menjadi ke grid code, terus add all values dengan ubah warnanya juga. Nah, kelas 1 itu kita ubah simbol. Kita ubah simbol. Ubah warnanya ini menjadi kelas 1 itu ke leaf green, ini di no color. Oke. Kelas 2 itu masuk ke mana ya? Period green. Ini no color. Oke. Kelas 3 itu masuk ke solar yellow. Terus ini non. Oke. Terus kelas 3 itu masuk ke warna orange, ke electron volt. Terus ini di non juga. Setelah itu pencet oke. Nah, setelah itu kita pencet apply, terus oke. Misalkan sudah seperti ini, kita membuat klip terlebih dahulu dengan cara masuk ke geoprocessing. Ini daripada kita pusing-pusing, ini cancel saja, cancel klik semuanya, hingga menyisakan di ini dua ini polygon sama pada admin. Ini kita tarik dulu ke atas. Ini. Oh, ini diubah dulu, maaf. Ini diubah dulu di kategoris. Ini diubah dulu warnanya menjadi mas red. Maaf nih kali yang ini. Mas red terus ini di non. Kepala ini dua. Pencet oke. Apply oke. Nah, setelah itu kita ubah ke klipnya dengan setelah seperti ini kita ubah ke geoprocessing clip, inputnya kita masuk ke yang ini E1, E1 karena kita tadi sedikit di sini E1, terus kita ini menjadi ke batasan operasi, terus uh, kita namai kemiringan lereng. Lagi pencet save, terus kita oke saja. Nah, seperti misalnya tabel ini kita klik kiri kanan properties, setelah itu kita kategoris, masuk import, terus kita masuk ke yang polygon eliminate, yang smooth, yang E1 nih. Setelah itu kita langsung ke oke, terus ini kasihnya ke grid code, terus oke, terus apply, terus oke. Terus yang ini polygon eliminate kita matiin aja, tampilan seperti ini. Oke, berikutnya kita
kita masuk ke 3D analis. 3D analis, kita masuk ke 3D analis, masuk option, terus kita masuk ke profit grab, ke profit grab, kita masuk tambah folder, kita tambah folder, tulis sayatan, tadi kita klik aja, oke, terus apply, oke, kita masuk ke interpolate, interpolate, mana interpolate ya, interpolate, interpolate point ini, maaf, interpolate line, terus kita buat garis dari atas ke bawah, misalkan dari atas ke bawah, tapi kita buat garisnya berdasarkan pemilihan layar yang kita klik aja yang sini, maaf ini yang tin ini, maaf tin ini di tulis dulu, nah kita tegak lurus, misalkan dari sini ke sini, tegak lurus, dari sini sini, misalkan seperti ini, untuk melihat kita sayatannya itu bisa kita dari sini, di grab ini, profit grab, nah seperti ini. Setelah itu kita matikan ini ya, di tinnya, matikan. Ini ya, request pemilihannya nyalain lagi. Nah setelah itu kita masuk ke insert data frame. Nah ini kita edit dulu profil, properties, WGS, apply, oke. Setelah ini kita add data di bagian sini. Setelah itu kita add data di bagian sini. Data, masuk WGS, terus add, oke. Misalkan seperti ini datanya sudah, kita masuk properties. Properties, masuk ke bukan atribut, terus kita masuk ke ini, ke export. Setelah itu kita masuk ini, masuk ke sayatan. Terus kita ganti namanya jadi tabel. Ini diganti ke di base tabel save, oke. Yes. Nah setelah itu kita masuk ke tabel ini, display XY, ini di kursus apa. Nah ini ganti M, terus ini ganti Z. Setelah itu ini edit aja tuh WGS, ini, oke, terus ada oke. Nah setelah muncul tabel event seperti ini, kita ubah tabel event ini menjadi garis, kita masuk ke nanti kita mengubah ini dari garis, dari ini menjadi garis. Terus kita masuk ke data management, terus masuk ke feature, terus point to line. Nah inputnya kita ganti tabel event, terus ini kita ganti ke sayatan. Ini ganti ke sayatan, terus kita ketik sayatan, terus kita save, terus kita langsung tekan oke aja. Nah setelah itu ini kita unchecklist aja, checklist, kita zoom ini, zoom ke layar. Nah misalkan seperti ini, kita langsung masuk ke bagian layoutnya, di sini ada layout view, nah seperti ini. Kita atur layoutnya semau kita, ini di bagian bawah, ya sesuai ketentuan. Bagian bawah terus ini, tarik. Ini di zoom to layar, seperti misalkan ini kita sekali ganti 1:70.000 misalkan. Nah udah 1:70.000. Nah kita bisa ubah dulu, menambahkan gridnya di sini dulu. Kita bisa menambahkan gridnya di ini. Kita masuk ke grids, new grids, kita mention next, kita masuk ke level only, next, next, next. Nah setelah itu kita apply, oke. Nah ini kita paskan hingga ini menjadi 0, 0 mepet ya, dengan pen ya, pen, dan gambar tangan. Oh ya ini sepertinya ada yang kurang, benar. Ini properties, masuk properties. Ini tadi tuh, nah ininya diatur aja. Ini jadi left right, top right. Terus ini juga levelnya juga sama. Ini dimatiin aja. Terus uh, labels ininya kita ganti dulu, ganti normal. Terus ini ganti 10. Ini hitam labelnya, ini ganti normal. Terus ini 10. Terus halnya sama. Ininya ini kita nolin. Ini kita nolin. Oh ya ini kita nolin, maaf yang ini kita nolin, oke. Terus setelah itu kita langsung oke. Terus untuk layarnya kita ubah ke do not show on trick. Terus udah kita langsung saja kita pencet pencet apply, oke. Bentar, ini ada yang salah, bentar. Sistem properties.
Nah, misalnya sudah seperti ini. Lalu kita tinggal atur aja ini di menjadi 0,0 di sini, persen. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau misalkan merasa ininya terlalu renggang, bisa diedit aja di klik kanan properties, terus masuk properties, masuk ke benar masuk properties, terus masuk ke ini intervalnya bisa diganti 2000 atau 1000 bisa diganti ke ininya. Nah, itu oke aja. Setelah itu kita akan memberikan nama. Kita masuk ke teks. Mana teks, 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 teks. Teksnya mana sih? Oh, teks. Kita klik di sini. Itu kali. Kita klik A. Terus habis itu kita ganti ke ini apa change symbol. Ganti ke teks normal. Kalau 10, kurangnya 10, default, terus lagi ini udah klik sini aja, select oke. Misalkan oke. Apply terus oke. Saya itu di copy paste aja di sebelah sini, copy paste. Ini ganti jadi P, apply oke. Terus ini untuk yang tadi juga di paste aja. Ke sini, A. Copy paste. Terus ganti P. Ini tadi, berikutnya kita langsung copy di sini. Copy-nya di sebelah sini. Copy paste lagi sama. Misalnya di sini. Nah, kita ubah ke posisinya tengah, terus ini diganti nomor 12. Teman, terus kita langsung ke langsung aja. Ini di tengahin. Play, oke. Kita ganti nama menjadi penampang sayatan A, C, B, skala berapa 1 banding 10. 1 banding 70.000. Terus apply, oke. Ini titik 2 tadi. Ganti titik 2. Apply, oke. Terus kita taruh di tengah-tengah. Misalkan seperti ini. Aduh. Misalkan ya anggap aja sudah tengah lah. Kayak gini. Misalkan sudah tengah seperti ini. Nah, ini kan tadi kan untuk garisnya ini kan belum saya ganti ya tadi. Mana saya tadi itu ganti, kita ganti dulu di properties. Terus kita ubah warnanya menjadi di mana ya? Di simbolik. Terus masuknya ke advance kategoris. Ini diganti saja jadi warna merah. Hitam ya, hitam deh. Dari mana hitam? Apply satu aja, oke. Apply, oke. Nah, ini teman-teman ya. Nah, misalkan sudah seperti ini, kita langsung saja kita save. Sebelum itu kita matikan dulu, tadi kan belum dimatikan presentasinya, kita matikan dulu ini. Nah, misalkan segini. Nah, setelah ini udah clear, benar clear memegang lereng, baru kita save di file, save as, terus masuk ke acara 3, mana acara 3, acara 3, acara 3, kita 2, acara 3, terus kita masuk ke sini saja dengan nama acara 3 earphone. Nah, setelah itu kita save. Nah, itu. Nah, untuk mengekspornya itu bisa kita sini ekspornya dari PDF di sebelah sini masuk ke export map. Nah, ini kita pilih ini PDF. Setelah itu kita langsung save aja di acara 3. Kita bisa Irfan. Ini. Gitu. Jadi mungkin cukup sekian cara pembuatan peta pemilihan lereng dan sayatan berkala. Atas kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.